Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan jam 2.41 menit, 42 menit. Ini sudah masuk kepada masa tunggu ya, sekitar 15 menitan. Oleh karena itu kita mulai saja. Mari kita awali perkuliahan kita pada kesempatan saat ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perkuliahan kita yang insya Allah pada kesempatan saat ini akan ada dua pokok bahasan ya. Yang pertama melanjutkan kaitan dengan pembahasan tentang rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua nanti dilanjutkan dengan analisis CAMELS ya. Untuk perkuliahan pada kesempatan saat ini ya ini diadakan secara online dan mau tidak mau ya ini disatukan aja jadwalnya ya supaya lebih efektif gitu, karena memang terakhir masih becek juga ya di kampus ya, dan ya banyak request juga ini kaitan dengan teknis daripada perkuliahan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan terakhir kita itu membahas tentang rasio keuangan. Dan kita baru membahas yang pertama yaitu rasio likuiditas ya. Nah, insya Allah pada kesempatan saat ini kita akan membahas kaitan dengan rasio leverage. Nah, saya ingatkan kembali bahwa rasio yang dibahas ya, rasio-rasio keuangan yang dibahas itu ini mengacu ya perhitungan dan lain sebagainya mengacu pada contoh daripada neraca ini ya, neraca ataupun tadi ini laporan laba rugi ya. Ini perhitungannya nanti mengacu kepada dua laporan ini, karena dua laporan keuangan inilah yang banyak berperan ya di dalam menghitung daripada rasio keuangan itu sendiri ya. Nah, kemarin kita sudah membahas kaitan dengan kelompok rasio likuiditas ya. Di situ ada current ratio, ada cash ratio, quick ratio, dan working capital to total assets ratio ya. Nah, insya Allah pada kesempatan saat ini kita mencoba melanjutkan kelompok rasio keuangan yang kedua yaitu rasio leverage ya. Nah, saya ingatkan kembali kaitan dengan rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dinamakan dengan rasio leverage yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sampai berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar perusahaan menggunakan hutang dalam kegiatan usahanya. Nah, dikarenakan aktiva sama dengan liabilitas dan plus ekuitas, maka aktiva ini sumbernya dua ya, bisa dari liabilitas atau hutang atau dari ekuitas atau modal ya, bisa dari hutang, bisa dari modal, atau bisa dari liabilitas atau dari ekuitas. Nah, maka ketika kita membahas rasio leverage ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan
yang dibiayai oleh liabilitas ya. Oke, kembali kepada contoh kasus perhitungannya. Ini rasio leverage ya. Rasio leverage yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan total debt to equity ratio ya. Nah, yang mana total debt to equity ratio ini merupakan bagian dari setiap rupiah modal, kalau rupiah ya, karena ini perhitungannya rupiah, bagian dari setiap rupiah atau dana modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang ya. Total debt to equity ratio, yang mana rumusnya adalah utang lancar plus utang jangka panjang ya. Karena kelompok liabilitas kan ini secara umum dua ya, ada utang lancar, ada utang jangka panjang gitu. Dengan kata lain, utang lancar plus utang jangka panjang ini adalah merupakan perhitungan seluruh hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri ya, dibagi jumlah modal sendiri. Nah, gitu ya. Nah, utang lancar plus utang jangka panjang kita kembali lihat di laporan keuangan. Nih, ada total utang lancar adalah 760.000. Sedangkan utang jangka panjang di sini masuk ke pembiayaan mudharabah 600.000 ya. Sedangkan total kita lihat dulu sini. Nih, ya, 760.000 plus 600. Jadi kalau ditotalkan sebutnya 1.360.000 kalau dijumlahkan ya. Seperti itu. Lalu dibagi jumlah modal sendiri. Nah, ini kan 1.840 nih modal sendiri. Nih, ya. Jumlah modal 1.840. Kalau total jumlah pasifanya kan ya tinggal ini aja di jumlah ya. Total utang 760 tambah 60 ditambah 1,8 jadi 3,2. Cuman kepentingan kita kan untuk menghitung total debt equity ratio. Jadi total utang lancar dan utang jangka panjang dibagi modal. Ya. Jadi 760.000 ditambah 600.000 dibagi 1.840.000. Yang mana ini hasilnya adalah 0,74 ya. Jadi 1.360 dibagi 1.840 yaitu 0,74. Kalau dikali 100% maka keluarlah angka 74%. Artinya adalah 74 rupiah ya, ini interpretasi ya. 74 rupiah dari setiap hutang, kalau punya hutang 100 ya, modal sendiri menjadi jaminan utang. Jadi 74 rupiah dari setiap 100 modal sendiri menjadi jaminan utang. Kan ini utangnya itu, anggap ini ya, hutangnya itu kan 74. Nah, 74 rupiah ini dijamin oleh 100 rupiah. Nah, kan gitu. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa seluruh hutang, baik itu hutang lancar dan hutang jangka panjang ini jauh lebih rendah daripada jumlah modal sendiri. Nah, kan begitu ya. Maka total debt to equity ratio ya adalah 0,74 atau 74%. Jadi ini relatif di bawah
jumlah modal sendiri, gitu ya. Oke, yang kedua, total debt to total capital assets ya. Ini untuk menghitung berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjaga utang. Nah, kalau DER itu kan bagian untuk mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan, ya, modalnya itu jadi jaminan, karena ini kan total debt to equity. Jadi hutang dijamin oleh equity, oleh modal. Tapi kalau ini debt to total capital, ini hutang dijamin oleh total daripada aktiva, ya. Jadi berapa bagian dari aktiva untuk digunakan untuk menjaga hutang, ya. Kalau tadi itu hutang dijamin oleh modal sendiri, kalau ini hutang dijamin oleh aktiva, kan gitu ya. Maka rumusnya adalah hutang lancar plus hutang jangka panjang sama kayak tadi ya, dibagi jumlah aktiva, ya, jumlah aktiva. Yang mana jumlah aktivanya ya ini 3,2 ya. Nah, 3,2. Oleh karena itu 1.360.000 dibagi 3.200.000 yaitu 0,43. Kalau dikali 100% berarti 43%. Artinya 43 rupiah dari setiap 100 rupiah aktiva digunakan untuk jaminan utang, ya, seperti itu. Jadi ini adalah hutang yang dijamin oleh aktiva, ya, total aktiva. Jadi ini penting juga ya, yang tadi kan untuk menganalisis ini punya utang kalau dirasiokan dibandingkan dengan modal gimana? Oh, modal jauh lebih besar daripada utang yang dimiliki. Nah, sekarang sejauh mana ya hutang dijamin oleh aset aktiva? Oh, ternyata ini lebih dari 2 kali lipat ya. Nah, kalau 2 kali lipat aja kan 86 ya, 86 rupiah. Ini aktiva yang ada adalah 100 100 ya. Jadi ini setiap 43 rupiah hutang itu dijamin oleh total aset, nah, total aktiva, gitu ya. Ini kaitan dengan contoh daripada bagaimana menganalisis rasio kelompok rasio leverage ya. Berikutnya yang ketiga, ini adalah ada long term debt to equity ratio, yang mana ya rasio ini adalah untuk menghitung bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, ini long term debt ya. Ini tidak keseluruhan utang yang dijamin, tapi hanya sebatas utang jangka panjang. Kalau tadi kan utang jangka pendek plus utang jangka panjang. Nah, kalau ini hanya utang jangka panjang. Rumusnya ya utang jangka panjang dibagi jumlah modal sendiri. Tadi kan utang jangka panjang cuma 600 ya, dibagi total modal yaitu 1.840.000 rupiah, berarti 0,33. Kalau dipresentasikan berarti 33%. Artinya adalah 33 rupiah utang jangka panjang dijamin oleh 100 rupiah. Nah, itu kan 3 kali lipatnya ya.
gitu, hampir 3 kali lipatnya. Nah ini kalau melihat rasio daripada utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya kan cuma 600, tadi kan pembiayaan merubah gitu ya. Nah ini kan cuma 33%-nya dari modal sendiri. Ya gampang ya. Berikutnya adalah tangible asset debt coverage. Nah, ini dalam rangka mengukur besarnya aktiva tetap tangible. Tangible itu kan berwujud ya, yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. Nah, dengan kata lain, ini ingin melihat, kan beda tangible asset dengan intangible asset. Ya, aset berwujud dengan aset tak berwujud. Kalau kenapa di sini harus ada rasio leverage, tangible asset, debt coverage? Dikarenakan yang dinamakan dengan aset tak berwujud kan belum tentu kepake gitu ya. Nah kelihatan misalkan trademark ya, merek dagang, software atau nyewa merek dan lain sebagainya. Itu kenapa tidak bisa, tidak diperhitungkan dalam tangible asset debt coverage. Jadi di sini dalam rangka menghitung ini khusus untuk aset tetap yang berwujud aja, kira-kira berapa jaminannya kayak gitu ya. Nah di sini rumusnya adalah jumlah total aktiva dikurangi intangible dikurangi aset tak berwujud terus dikurangi utang lancar. Nah ya, karena ini dalam rangka untuk menghitung utang jangka panjang ya. Nah, kita lihat ke laporan keuangan nih ya. Di sini kan ada total aktiva. Nah kan total aktiva itu 3,2. Di sini ada ini intangible asset. Nah hak paten itu kan intangible asset, aset yang tidak berwujud ya. Ya kalau dilihat Anda penyimpanan hak paten kan ya. Hak paten itu ya intangible asset, maka dikurangi 100 ya. Maka kita masukkan ya tuh 3.200.000 dikurangi 100.000 dikurangi 760.000 dibagi total utang jangka panjang yaitu 600.000, maka hasilnya adalah 3,9. Kalau dipresentasikan ini 390%. Artinya setiap 100 rupiah hutang jangka panjang dijamin oleh aktiva tangible atau aktiva berwujud sebesar 390 rupiah ya. Ini hampir 4 kali lipatnya ya gitu. Jadi seluruh hutang jangka panjang ini dijamin oleh aset berwujud hampir 4 kali lipat gitu ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan bagi yang mau bertanya. Boleh bertanya. Malu bertanya saat di jalan. Nanti perkuliahan berikutnya bisa tersesat kalau Anda nggak paham ya. Nah ini adalah di antara 4 jenis rasio keuangan yang termasuk kelompok rasio leverage ya. Rasio leverage adalah untuk menghitung aktiva yang ditanggung oleh menghitung hutang ya yang ditanggung oleh
aktiva atau modal ya. Gitu. Ini ada debt to equity ratio DER ya. Ada debt to total capital asset, ada long term to equity ratio, dan ada tangible asset debt coverage ya. Artinya Anda harus mudah-mudahan bisa memahami ya, ini sejauh mana hutang-hutang yang ada, baik itu hutang jangka panjang atau jangka pendek, itu dijamin oleh modal dan aset lah, kan gitu ya. Seperti itu. Pak, saya pengen nanya Pak, Ya silakan. kalau misalkan ternyata modal kita itu nggak cukup, itu gimana Pak? Dan Contohnya modal nggak cukup di mana? iya, maksudnya modalnya nggak cukup menjadi jaminan untuk utang gitu, tapi kita butuh utang ya. Nah, suaranya putus-putus. Iya, saya pengen bertanya, kalau misalkan modalnya nggak cukup tapi kita tuh butuh. Bentar, ke yang lain putus-putus nggak ini? Atau di saya aja? Yang lain putus-putus nggak? Enggak, Pak. Berarti di saya ya. Coba Ahmad Bayu, ulangi lagi. Ke saya, kayaknya putus-putus ini. Bagaimana kalau misalkan modal kita nggak cukup untuk menjamin utang jangka pendek atau jangka panjang gitu Pak? Itu tapi kita tuh butuh modal dari luar gitu, butuh utang gitu. Itu gimana Pak? Aduh, benar ya. Putus-putus. Tadi kalimat terakhir putus-putus itu. Cuman yang awal-awal saya dapat ya, bagaimana kalau hutang tidak tertutup oleh modal. Nah, cuman kalimat terakhir apa itu? Ulangi, Bayu. Iya, kalau kita butuh utang tapi modalnya nggak cukup gitu Pak. Aduh, nggak ada suaranya malah. Butuh utang tapi modalnya nggak cukup. Oke. Setangkapnya saya aja ya. Pertama, kalaulah kan bisa dibayar hutangnya dengan aset, dibayar sama mobil, dibayar sama apa ini? Contohnya ya. Ini ya. Mungkin bisa dibayar sama peralatan, cuma nanti mungkin harganya yang sudah didepresiasi, atau dibayar oleh mesin, atau dibayar oleh tanah. Nah, itu relatif sebetulnya lebih jauh dipandang masih aman, kan gitu ya. Itu mungkin contohnya. Siapa lagi? Bayu Pak. Ahmad Bayu ya. Iya Pak. Bisa dipahami nggak? Cukup Pak, bisa. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya ke jenis rasio yang ketiga, yaitu rasio aktivitas. Nah, kita kembali ke definisinya dulu ya. Nah, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Semakin tinggi angka rasio aktivitas menunjukkan semakin tinggi produktivitas perusahaan dalam kegiatan usaha. Ya, sudah kami ya, bahwa rasio aktivitas adalah untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya.
Oke, contoh pertama adalah rasio dalam kelompok rasio aktivitas ada total asset turnover, yaitu dalam rangka menghitung kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu, atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva. Ya, total asset turnover. Ya, jadi kan seperti yang sebelumnya sempat disampaikan bahwa dari dana yang terkumpul, ya, hasil pendanaan, funding misalkan, ya, baik itu dari modal sendiri, dari internal ataupun eksternal, ya, dengan hutang misalkannya, menghutang gitu, ya, maka di sini menjadi bagian daripada bahan perhitungan sejauh mana gitu, ya, kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva itu kan bakal dibelikan aktiva tuh, ya, dana-dana tersebut diberikan aktiva. Nah, itu merupakan bagian daripada investasi untuk menghasilkan pendapatan kan gitu, ya. Nah, maka rumusnya adalah penjualan neto dibagi aktiva, ya. Tadi kan aktiva yang dimiliki, ya, dalam menghasilkan pendapatannya. Makanya perhitungannya adalah penjualan neto dibagi jumlah aktiva, ya. Nah, kita lihat dalam laporan laba rugi. Nah, penjualan adalah 4.500.000. Ini kan penjualan neto. Artinya apa? Aktiva-aktiva yang dibeli, ya. Tadi ini aktiva yang dibeli nih, ya, kaitan dengan efek piutang, persediaan peralatan, ini bisa menghasilkan pendapatan berapa? Kan ini udah dimodali nih, gitu kan? Ada peralatan, mesin, tanah, hak paten, persediaan, gitu kan? Udah dimodali, nah bisa menghasilkan berapa pendapatan kan gitu maksudnya, ya. Nah, ternyata pendapatannya itu adalah 4.500.000. Maka perhitungannya adalah, nah ini 4.500.000 dibagi jumlah total aktiva, yaitu 1,41 atau 1,41 kali. Yang mana maksudnya adalah rata-rata dalam 1 tahun berputar 1,41 kali. Atau setiap 100 rupiah aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue atau pendapatan 141. Nah, kan gitu, ya. Contoh interpretasinya, ya. Jadi interpretasinya adalah tadi, setiap 100 rupiah yang dimiliki oleh perusahaan, ya, 100 rupiah aktiva, ya, nilai 100 rupiah aktiva yang dimiliki selama satu periode tersebut, ya, satu periode tersebut bisa menghasilkan pendapatan 141. Nah, kan gitu. Ini 100 ini contoh perhitungan, ya. Contoh contoh nilai saja. Bisa aja setiap 1.000 rupiah aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue sebesar 1.410. Nah, bisa gitu. Dan jadi ini mah contoh aja, ya, 100 ini supaya memudahkan Anda memahami bahwa setiap nilai 100 rupiah aktiva yang dimiliki itu bisa menghasilkan pendapatan 141. Makanya rasionya adalah 1,41 kali. Nah, gitu, ya. Oke, berikutnya receivable turnover, yang mana ini dalam rangka mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu, ya.
Maka rumusnya adalah penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Ya. Nah, kita lihat. Nih, ya. Bahwa di sini adalah penjualan 4,5. Anggap ini kredit lah ya. Anggap ini kredit. Kecuali kalau sudah terdefinisikan ada kredit sekian persen, misalkan kredit 80%, cash 20%, berarti itu dikurangi ya. Cuman ini anggap ini penjualannya kredit semua ya. Gitu. Maka ini merupakan penjualan kredit. Ya. Nah, ini penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Nah, kita lihat. Nih, piutang adalah 160. Ya. Berarti gampang saja, Anda hanya tinggal menghitung 4.500.000 dibagi 160. Ya. Yang mana hasilnya adalah 0,2813 atau 28,13 kali. Kan gitu ya. Ini sebetulnya keliru ya. Keliru, ini 28,13 seharusnya ya. Ini bukan 0, ya. 2813 atau 28,13 kali. Artinya dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang adalah 28,13 kali. Ya. Kenapa? Dihitung dari penjualan dibagi total piutang yang dimiliki. Oh, berarti dana yang terkumpul ya, kalau ini 160 ini piutang rata-rata, yaitu 28 kalinya dari piutang yang existing saat ini, kan gitu. Ya. Ini yang ini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Silahkan, bagi yang mau bertanya dari 2 jenis rasio aktivitas. Jadi yang atas itu dalam rangka tadi ya, menghitung sejauh mana aktiva yang dimiliki, jadi produktivitas aktiva gitu ya. Ternyata kalau yang atas itu produktivitasnya adalah 1,4 kali ya. Kalau di bawah, yang bawah receivable turnover itu dalam rangka menghitung ini berapa kali lipat sih ya dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang ini berapa kali. Oh, ternyata 28 kali ya. Ini dihitung daripada piutang existing ya, 160.000 seperti itu. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau cara baca 28 kali atau 1 kali itu cara bacanya maksudnya kali lipat apa, Pak? Iya, kali lipat yang mana? Ini yang mana, yang atas, yang mana tadi? Yang B itu 28 kali. Maksudnya misalnya setiap berapa masuk akan berputar 28 kali gitu, Pak? Atau seperti apa cara bacanya, Pak? Enggak. Jadi gini, kan interpretasinya gini, dalam 1 tahun nih ya, atau dalam 1 periode rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar adalah 28,13 kali. Kan tadi penjualan yang ada adalah kan 4.500.000 ya. Sedangkan piutang yang existing, oke, saya kembalikan dulu ke sini ya. Nah, tadi kan ini penjualan 4.500.000.
Sedangkan piutang yang existing adalah 160. Kan begitu. Nah, dengan kata lain, selama satu periode ini ya, dana piutang yang berputar itu 28,13 kali. Karena apa? Karena tadi penjualannya kan penjualan kreditnya 4,5. Ternyata akhir periode sisanya tinggal 160. Dengan kata lain, tadi ketika kita menghitung ya kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar itu seperti ini, gitu kan? Ternyata 28 kali. Ya. Karena kan tidak mengendap. Oh, Jadi iya Pak. dana yang tidak mengendap, berarti kan di luar 160, berarti kan kalau dikurangi lah 4.500.000 dikurangi 160 berapa? Berarti kan 4.340. Berarti 4.340 ini berputar. Kan gitu ya. Seperti itu. Oh, iya paham Pak. Ya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tadi penjualan kreditnya 4.500.000, tapi ternyata piutang rata-rata yang existingnya misalkan 1.600.000. Nah, berarti berputarnya cuma 2,8 kali. Nah, kurang bagus berarti ya dalam pengelolaan dalam aktivitas perusahaan tersebut ini kurang bagus. Kenapa? Karena piutangnya ya yang berputarnya cuma 2,8 kali. Kalau tadi piutangnya existing rata-rata 1.600.000 bukan 160. Kan nggak bagus kan? Ya. Seperti itu. Artinya apa? Ya pengelolaan piutangnya pun nggak bagus. Ya. Gitu. Nah, dalam hal ini ketika existing piutang itu cuma 600, padahal penjualannya itu 4.500.000 ya, penjualan kreditnya misalkan. Nah, berarti ini bagus. Ini perputarannya 28,13 kali lipat kan gitu. Itu mungkin siapa tadi? Siapa lagi? Oh ya, Arif Pak. Berarti semakin banyak semakin bagus ya hitungannya kalau di rasio ini. Oh iya, begitu. Ya Pak. Makin kecil makin kurang bagus aktivitasnya. Dengan kata lain, ya tadi banyak piutang yang mandek. Kan bisa piutangnya itu dalam pengawasan, kurang lancar, macet. Nah, kan bisa jadi ya kalau lama-lama jadi piutang kan repot juga. Gitu ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Yang lain ada lagi? Itu ya, total asset turnover sama receivable turnover. Kita lanjutkan. Yang C adalah average collection period. Nah, yang mana ini dalam rangka mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Ya. Yang mana rumusnya adalah penjualan rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Nah, penjualan rata-rata ini mengambil datanya adalah dari piutang. Ya. Yang existing itu adalah 160 dikalilah total hari dalam satu periode, yaitu 360 lah ya. Walaupun bisa jadi ada 365. Ini anggap aja misalkan 30 hari ya per bulannya. Padahal kan total ada yang 31 hari ya. Anggaplah ini 1 tahun lah ya, 360. Berarti 160 dikali 360 hari dibagi
total penjualan kredit, yaitu 4.500.000. Maka dihasilkan 12,8 kali. Kalau dibulatkan 13 hari. Berarti interpretasinya adalah piutang yang dikumpulkan rata-rata adalah setiap 13 hari sekali. Ya. Semakin kecil harinya semakin baik. Nah, kan gitu. Jadi average collection period adalah periode rata-rata yang diperlukan untuk collection, untuk nagih hutang, untuk ya supaya piutangnya cepat balikan gitu ya. Ternyata dirata-ratakan 13 hari atau tepatnya 12,8 kali. Semakin kecil harinya, misalkan jadi 10, jauh lebih baik. Ya. 5 hari, wah jauh lebih mantap lagi kan gitu. Nah, lebih panjang, misalkan sampai 20 hari, 30 hari, nah ini repot. Ya. Dengan kata lain, Anda ketika menganalisis average collection period, ini akan menganalisis ini sejauh mana ya kemampuan collection, kemampuan penagihan. Karena ketika kemampuan penagihan bagus, nah artinya apa? Perputaran piutang yang dimiliki bagus lagi ya. Kalau makin lambat menagih piutang, ya kan perusahaan juga akan lebih repot. Belum ada duit, misalkan nanti aja nunggu nunggu yang bayar misalkan, kan repot juga, nggak punya duit, nggak ada aktivitas ya. Makin lama nggak ada duit, makin lama tidak beraktivitas, berarti makin lama juga dapat omset, makin lama juga dapat laba. Nah, sedangkan operasional ada kebutuhan operasional yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, ya itu beda lah ibaratnya, malah makanya ketika orang-orang China ya kan, orang-orang Cina lah ketika usaha yang penting mah perputaran uangnya cepat ya, walaupun keuntungannya lebih kecil. Nah ini sebetulnya lebih Islami ya. Lebih Islami itu bukan persoalan keuntungannya. Yang lebih Islami adalah perputarannya. Karena di dalam Islam itu yang lebih bagus adalah perputaran. Termasuk, makanya ketika Anda terlalu banyak menabung, ya bahkan itu berbahaya terhadap perekonomian. Kenapa? Karena uang tidak beredar di masyarakat untuk aktivitas jual beli, untuk aktivitas produksi, untuk aktivitas konsumsi. Ya. Makanya sebagian ulama ya ada yang berpendapat menabung apabila tidak jelas tujuannya itu haram. Karena termasuk kanzul mal, ya, menumpuk harta. Tapi menabung harus ada niat tertentu, ya, ngumpulin buat kos, ngumpulin buat UKT, ngumpulin buat kurban, ngumpulin buat haji. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau menabung tapi tidak memiliki tujuan, itu diharamkan, ya, seperti itu. Nah ini kalau dihubungkan dengan piutang yang tidak tertagih gitu ya. Makin lama piutang tertagih terasa oleh si perusahaan, makin repot karena nggak punya duit. Nah begitu juga, makin banyak uang ditabung tidak diputarkan ke perekonomian, makin repot. Karena apa? Karena pastilah produksi berkurang karena nggak ada duit yang pernah ditabung, konsumsi pun berkurang. Maka disinilah terjadi masalah perekonomian. Nah makanya ada yang ketika yang ditabung itu melebihi atau sudah masuk nisabnya dan haulnya,
maka harus dikeluarkan zakatnya. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka tadi. Sebetulnya dalam rangka mengatasi persoalan kehidupan berekonomi supaya berputar. Walaupun batasannya tadi ya 85 gram emas misalkan kan itu harus dipotong zakatnya dari tabungan yang dimiliki, dan tabungannya pun harus punya tujuan. Kalau tidak repot, diharamkan, dan perekonomian bakal lesu ya, produksi lesu, nggak ada duit, konsumsi pun lesu karena malah ditabung irit misalkan ya gitu. Nah itu ya sebagai gambaran saja ya. Kalau di perusahaan piutangnya tidak tertagih ya repot. Oke itu ya, itu yang average collection period. Yang D yaitu receivable turnover, yaitu dalam rangka menghitung atau mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu. Nah makanya contohnya rumusnya adalah HPP dibagi persediaan. Ya, kita lihat. HPP-nya berapa ini? Nah, ini HPP ya. Ini kan di penjualan ada HPP 3 juta. Laba brutonya 1.500.000. Ini belum dikurangi biaya-biaya ya. Nah, ini HPP-nya 3 juta ya. Berarti kita masukkan nah ini ya HPP 3 juta, terus rata-rata persediaan ya kan, ini kita dalam rangka mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam inventory, yang tertanam dalam persediaan ya. Jadi mengukur kemampuan dana yang berputar dalam persediaan barang yang siap dijual. Nah, yang mana di sini persediaannya adalah 840. Oh, persediaan barangnya 840. Ini persediaan barang yang siap dijual, ya. Makanya dihubungkan dengan HPP berarti menghasilkan mana tadi? Nah, HPP 3 juta tadi kan dibagi 840 yaitu 3,6 kali. Nah, dengan kata lain interpretasinya adalah dana yang tertanam dalam persediaan berputar rata-rata 3,6 kali setahun. Nah, kan lumayan lah segini mah ya. Jadi persediaannya itu berputarnya 3,6 kali. Ya. Dilihat dari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini ada hubungannya dengan penjualan. Ini kan penjualannya 4.500.000. HPP-nya 3 juta. Jadi sebetulnya laba kotornya itu 1.500.000. Nah, kalau penjualannya cuma 3 juta, tentu HPP-nya ya tidak akan 3 juta. Bisa jadi HPP-nya cuma 3/4-nya misalkan anggaplah 2,5 juta. Nah, kan gitu ya. 2,5 juta misalkan seperti itu. Nah, kalau ini dalam contohnya adalah HPP-nya 3 juta. Nah, dengan kata lain bahwa persediaan yang dimiliki yang cuma 840.000 itu bisa berputar 3,6 kali setahun kan gitu. Kalau penjualannya memble, misalkan penjualannya cuma 2 juta, berarti kan HPP-nya paling cuma 1 juta, anggaplah cuma 1.200.000 misalkan ya. Nah, berarti kan isinya
1.200.000 dibagi 840. Wah, berarti berapa? Cuman 1,2 kali perputaran persediaannya tuh. Berarti kan ini persediaan banyak nganggur, ya. Jadi kalau tadi HPP-nya cuma 2 juta misalnya, berarti kan banyak nganggur. Jadi persediaannya itu yang lakunya cuma tadi ya 1,2 kali lipat. Nah ini mah mending lah 3,6 kali. Gitu, ya. Ya, ini kaitan dengan kemampuan persediaan dalam menghasilkan menghasilkan piutangkan gitu ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada yang bertanya juga nih soal yang penting ngerti ya. Cuman kalau ingin mengkonfirmasi ya tinggal dikonfirmasi aja, ditanyakan. Yang jadi masalah itu kalau Anda tidur ya, wah ini bahaya ini. Dalam kondisi dingin-dingin kayak gini memang enak ya. Simut ya. Atau di sini ada yang kuliah sambil disimut tidur-tiduran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih kita lanjutkan ke kelompok rasio. Masih aktivitas ya. Yang yaitu average days inventory, yaitu dalam rangka mengukur periode penahanan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang berada di gudang. Kalau tadi itu dalam rangka menghitung berapa kali perputaran persediaan, nah kalau ini ingin menghitung ini rata-rata berada di gudangnya itu berapa lama. Nah kan gitu. Maka inventory rata-rata tadi ya persediaan kan 840.000 kali 360 dibagi HPP yang tadi 3 juta. Maka hasilnya adalah 100,8 hari. Dengan kata lain, inventory berada di gudang rata-rata selama 108 hari. Berarti makin lama di gudang, makin kurang bagus aktivitasnya. Makin sedikit di gudang, yang misalkan cuma 50 hari, berarti aktivitas jauh lebih baik. Ya, wah ini rata-rata 150 hari, wah berarti jelek itu aktivitasnya. Oh misalkan ini 50 hari rata-rata idle di gudangnya, oh berarti bagus itu. Nah jadi average days inventory ya, ini dalam rangka menghitung sejauh mana ya persediaan barang yang ada di persediaan barang yang siap dijual itu adalah berada idle di gudang. Apa ini kita mau bertanya ini? Oh bukan ya. Itu ya kaitan dengan average day inventory ya, untuk melihat berapa lama si persediaan barang itu nganggur di gudang. Artinya makin lama nganggur makin jelek aktivitas, makin makin sedikit nganggur di gudangnya makin bagus. Itu ya. Yang F yaitu working capital turnover. Ini dalam rangka mengukur kemampuan modal kerja berputar dalam satu periode tertentu atau indikasi dari siklus kas ya, kas cycle dari perusahaan. Nah maka working capital turnover rumusnya adalah penjualan neto
yang tadi 4.500.000 dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Ya. Nah, kita lihat lagi aktiva lancarnya. Nih. Aktiva lancar itu adalah 1.600.000 dikurangi utang lancar 760 ya. Nah tadi ini ya. Tadi kan penjualannya di laporan laba rugi kan 4,5 juta ya, berarti 4,5 juta dibagi 1.600.000 dikurangi 760 dan dihasilkanlah 5,36 kali atau kalau dibulatkan 54 kali. Ya. Berarti dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 5,4 kali dalam setahun. Gitu ya. Ini bukan 54 kali ya, 5,4 kali. Ya, karena dibulatkan ya. Ya gitu ya. Bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 5,4 kali dalam setahun. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menilai kemampuan modal kerja. Ya, dana kan ini dibeliin, dijadikan modal kerja tuh, beli ini, beli itu, gitu ya. Gitu. Oh, hasilnya adalah 4.500.000. Ternyata 5,36 kali atau 5,4 kali. Ya, dalam setahun. Artinya apa? Makin besar rata-rata perputarannya makin bagus. Makin kecil mereka cuma 3 kali. Ya, artinya kan kalau 3 kali paling ini omsetnya cuma 3 jutaan. Ya, penjualan itu cuma 3 juta. Berarti udah dimodalin misalkan tadi ya, anggaplah 1 juta ya, atau ini 840 ya. Sudah dimodal ini 840.000. Tapi cuman menghasilkan 3 juta. Nah, kalau ini lebih bagus. Dimodalin aktiva lancarnya 840 tapi bisa menghasilkan 4,5 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan working capital turnover. Ya. Jadi ini sejauh mana kan kemampuan analisis kita menilai kemampuan modal kerja ya. Modal kerja ini bisa menghasilkan 5,4 kali dalam setahun ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tenang, masih banyak. Analisis Camelsnya belum ya. Karena rasio keuangan ini ya penting juga ya, sangat penting bagi Anda. Ya rumusnya cuma dikali-kali bagi doang ini mah ya. Kali tambah kurang bagi, udah ya. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tenang, masih banyak lah. Ya. Yang keempat adalah kelompok rasio keuntungan atau rasio profitability. Ya, ini salah juga ya. Profit harusnya ya, profitabilitas. Yang pertama adalah menghitung GPM atau gross profit margin. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghitung laba bruto per rupiah penjualan. Ya. Rumusnya adalah penjualan neto dikurangi HPP dibagi penjualan neto. Penjualan netonya berapa? Tadi 4,5 juta, HPP-nya kan 3 juta dibagi 4,5 juta. Yaitu berarti 33,33%. Dengan kata lain, setiap 100 penjualan menghasilkan laba
33. Nah, kan gitu ya. Setiap penjualan Rp100 menghasilkan laba bruto 33. Kenapa? Karena gross profit margin ini dalam rangka menghitung laba bruto per rupiah penjualan. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah operating income ratio atau operating profit margin ya, OPM. Ini dalam rangka menghitung ya laba operasi sebelum pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rumusnya adalah ya penjualan neto dikurangi HPP dikurangi biaya administrasi dan umum. Karena di sini tidak dimasukkan pajak. Ya. Kita lihat lagi ke laporan laba rugi. Nah, ini ya. Ini laba bruto, ini ada biaya-biaya sebelum pajak 700 karena ini ada pajak 320.000 ya. Nah, maka rumusnya datanya cuma begini. 4.500.000 dikurangi 3 juta HPP ya, dikurangi 700 dibagi penjualan netonya 4,5 juta berarti 17,78 ya. Artinya adalah setiap Rp100 penjualan menghasilkan laba operasi Rp17,78. Lah Pak, itu kok makin kecil, dari 100 cuma menghasilkan 17,78 ya kan. Ini sudah dikurangi biaya sebelum pajak ya, biaya-biaya operasional. Oh ya, 17,78. Nah, kalau yang ini 33 ini belum dikurangi biaya-biaya gitu. Nah, belum lagi dikurangi pajak. Nah, ini net profit margin, NPM ya. Maka NPM itu rumusnya ini dalam rangka menghitung keuntungan neto per rupiah penjualan tapi setelah dikurangi pajak. Maka keuntungan neto sesudah pajak dibagi penjualan neto. Nah, keuntungan neto sesudah pajak nilainya ini. Nih, 480 ini ya net profit. Ya, setelah after tax ya. Gitu. Setelah pajak, maka 480 dibagi 4.500.000 yaitu 10,67%. Ya, artinya setiap Rp100 penjualan menghasilkan keuntungan sebesar 10,67. Nah, ini real. Keuntungan bersih Rp10 ya dari 100 penjualan. Kan gampang ya. Jadi kalau yang di atas itu ya laba bruto, laba kotor. Kalau yang B ini laba operasi ya setelah dikurangi biaya operasional. Nah, kalau ini setelah dikurangi biaya operasional plus dikurangi pajak. Makanya ini adalah real net profit. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang bertanyakan? Udah gampang rumusnya mah ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang D adalah ROA ya, Return on Asset. Yaitu dalam rangka mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Maka rumusnya adalah keuntungan neto sesudah pajak dibagi jumlah aktiva. Nah, tadi kan keuntungan neto ini 480 ya, dikurangi jumlah aktiva. Tadi kan total jumlah aktiva 3.200 ya di laporan keuangan. Maka
480 dibagi 3.200.000 adalah 15%-nya. Dengan kata lain, setiap 100 rupiah jumlah aset menghasilkan keuntungan 15 rupiah. Ya, jadi ROA ini dalam rangka mengukur kemampuan modal yang dimiliki, tapi modal yang diinvestasikan ya, dari bentuk aktiva tadi, total aktiva 3,2 dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Oh, kalau dirasiokan ini keuntungannya 15% ya. Iya 15%. Begitu. Terus yang E yaitu return on equity atau ROE, yaitu dalam rangka menghitung kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Nah, rumusnya keuntungan neto sesudah pajak yang 480 dibagi jumlah modal sendiri ya, modal saham tadi ya, dan laba ditahan ya yang 1.840. Dibagikan berarti 26,09%. Dengan kata lain, setiap 100 rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan neto 26% yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, begitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak, kalau misalkan ukuran dari apakah ROE-nya atau ROA-nya itu sudah maksimum atau optimal itu ada nggak sih Pak? Bentar, mohon maaf tadi putus-putus lagi, kepotong. Ulangi. ROA dan ROE maksimum indikatornya Pak. ROA, ROE maksimum. Terus? Iya, indikator optimalnya itu berapa gitu Pak? Oh, indikator maksimumnya. Nah, sebetulnya ini tergantung daripada jenis usahanya. Ya. Contoh aja. Ketika saya usaha di bidang properti, keuntungan 25% ya. Ini misalkan dari apa? Dari ROA misalkan ya, return on asset, dari keuntungan 25% itu minimum bagi saya. Minimum itu paling kecil ya, paling kecil layak untuk dijalankan usaha ketika ROA minimum 25% ya. Kenapa? Karena ROA ini kan aset-aset yang saya miliki dihubungkan dengan bidang properti. Tapi properti ketika ini developer. Tapi beda dengan kontraktor. Kontraktor itu rata-rata minimum itu 20%. Nah, beda ya developer dengan kontraktor. Kalau developer itu kan dia itu membangun sebuah perumahan atau klaster. Kalau kontraktor hanya membangun. Nah, itu umumnya minimum 20%. Namun beda ketika Anda melihat minimum keuntungan dari perusahaan retail ya, seperti Alfamart, Indomart, itu rata-rata keuntungannya 5%. Itu udah bagus, 5%. Bahkan tidak sedikit di bawah itu ya. Bahkan ketika ada promo, keuntungan pun nggak apa-apa lah, dinolkan aja. Cuman dia dapat bonus kalau penjualan sekian dari perusahaan supplier atau vendor misalkan kan. Nah, jadi sebetulnya kaitan dengan minimum maksimum itu tergantung daripada
kebiasaan sih ya, kebiasaan daripada setiap setiap perusahaan dan tergantung jenis perusahaan itu sendiri. Nah, kalau perusahaan di bidang finance kan beda-beda juga. Deposito rata-rata 5% per tahun kan itu. Kan seperti itu. Tidak ada deposito sampai 10%. Dan itu di dunia finansial, di dunia perbankan misalkan tidak ada 10%. Kalau ada 10% itu wah bakal diserbu itu. Cuman rata-rata ya 5-6% kan gitu. Tapi beda dengan dengan pinjaman biasa ya, multiguna lah gitu ya. Pinjaman biasa itu kan rata-rata bunganya per tahun itu 10 sampai 12%. Ya. 10 sampai 12% keuntungannya itu. Bukan beda lagi dengan deposito. Nah, beda lagi dengan bank syariah. Bank syariah itu kayak murabahah itu bisa sampai 15%. Lebih tinggi daripada bank konven ya. Jadi margin bank syariah dengan bunga bank konven itu jauh lebih besar daripada bank syariah itu. Nah, itu jadi beda-beda juga ya. Jadi tidak ada yang baku sebetulnya ya. Setiap jenis usaha, cuman ini tergantung pada perhitungan secara khusus masing-masing dunia usaha atau dunia industri itu sendiri gitu. Begitu kayaknya siapa? Ahmad Bayu. Baik, Pak. Kalau misalkan berarti kalau untuk dividen itu kita ngelihatnya ROA-nya atau gimana, Pak? Kalau misalkan untuk memaksimalkan keuntungan dari dividen gitu, Pak. Nah, sebetulnya dividen itu didapatkan dari net profit. Ya. Didapat dari net profit. Tadi kan net profitnya itu tuh 480.000. Berarti sebetulnya itu ya yang akan dibagikan sebagai dividen. Itu. Jadi itu di luar daripada perhitungan analisis rasio keuangan rasio profitabilitas ini. Jadi rasio ini hanya menghitung kemampuan. Tapi kalau real yang akan dibagikan adalah dari net profit yang 480. Kalau ROA atau ROE ya ini ROE khususnya ini ya dalam rangka mengukur kemampuan ini kan dana atau modal yang dikumpulkan dari para pemegang saham itu kan 1.840. Nah, ternyata dari modal yang dikumpulkan 1.840 hanya menghasilkan 480.000. Nah, berarti kemampuan itu menjadi bahan patokan oleh para pemegang saham ya, potensi daripada bukan potensi ya, karena ini data keuangan real ya, rasio daripada keuntungan modal terhadap hasilkan keuntungannya. Nah, mengapa kebanyakan itu menghitung ROA-nya, return on asset, gitu ya? Dikarenakan begini, yang dinamakan dengan ROA itu kan kemampuan dari modal yang diinvestasikan bank. Kan bank punya modal, ya. Modal ini diinvestasikan membeli berbagai aktiva, ya. Dengan kata lain, ini kan dalam rangka menunjang aktivitas inti dari sebuah bank gitu kan. Nah, dari aktiva yang diinvestasikan itu
itu menghasilkan keuntungan berapa persen. Beda dengan ROE. Kalau ROE itu kan hanya menghitung potensi atau kemampuan menghasilkan keuntungan, tidak dihubungkan secara langsung dengan proses aktivitas pembelian aktiva. Ini yang dikumpulkan aja berapa nih ya, sekian. Nah, jadi bisa dikatakan itu hanya sebatas menghitung dari modal yang seperti pasif lah kan gitu ya, karena hanya melihat nilai modal yang terkumpul saja. Beda dengan ROA. ROA itu kan sudah digulirkan, sudah diputarkan dari modal yang terkumpul ya, terus yang dibelikan aktiva itu berapa persen. Contoh gini ya, kita lihat yang ini. Nah, kalau ROE ini kan hanya melihat dari modal saham ini, ya. Sedangkan modal saham ini, sedangkan aktiva ini, salah satunya adalah dari modal saham. Sedangkan aktiva tidak dari, ya dibeli tidak hanya dari modal saham saja, tapi dari hutang juga nih, ya. Ngutang, ada bank itu mengajukan pembiayaan murabahah ke bank lain, terus dia itu punya nyicil persediaan, nyicil anu kan gitu ya. Nah, makanya return on asset itu dalam rangka apa? Seluruh aset ini dihitung. Ini kan baik itu dari hutang ataupun dari modal, baik itu dari liabilitas ataupun dari ekuitas. Makanya dijadikan standar perhitungan return on asset. Jadi seluruh aktiva yang dimiliki ini menghasilkan net profit berapa kan gitu ya. Kalau ROE ini hanya menghitung modal saham gitu. Boleh nggak Pak analisis ROE? Ya sebetulnya boleh-boleh aja. Ini Anda tergantung daripada variabel penelitian Anda itu apa, termasuk ROE tidak, ya seperti itu, atau ROA saja. Ya berarti kalau ROA saja ini menghitung ya total aset terhadap keuntungan. Nah, makanya rumusnya gini. Nah ya, ROA tuh keuntungan dibagi total aset, ya keuntungan bersih 480 dibagi 3,2 jumlah total aktiva. Nah, makanya yang berhubungan langsung dengan aktivitas daripada perusahaan, dalam hal ini bank, itu adalah ROA. Lebih cocok lah kan gitu ya. Karena ROE hanya menghitung jumlah modal sendiri terhadap terhadap net profit. Begitu. Siapa tadi lupa lagi. Afrina ya, itu Afrina. Oh iya, berarti kenapa ROI ini tuh bisa menjadi indikator dari stabilitas perbankan itu karena dia tuh ini ya Pak ya, bisa menunjukkan optimasi operasionalnya. Betul. Oh, ya. Oke Pak, kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Sebelum dilanjut. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini analisis Kemalnya nggak jadi terbahasnya, cukup juga kurangnya karena memang rasio keuangan ini menjadi penting juga ya. Salah satu yang pokok bahasan yang cukup penting ya.
dalam membuka wawasan berkaitan dengan analisis laporan keuangan, ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti analisis Kamel kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Walaupun lumayan analisis Kamel juga itu ada berapa? 17 atau 18 slide ya. Ini hanya 21 slide itu ya. Oke. Baik, dikarenakan waktunya pun sudah habis lah ya. Sementara perbolehan kita dicukupkan sekian. Untuk presensi kehadiran, saya mohon dibantu aja PJ ya untuk menuliskan yang hadir itu siapa saja, karena ini kalau di absen satu-satu lumayan ini 80 orang ya, lama juga ini ya. Nanti di share aja di WA ya. Oke, saya cukup sekian. Kita tutup dengan hamdalah ya, tutup lagi dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.